antibodi yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi, yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat dan bahkan menyebabkan kematian. Adapun manfaat dari rapid test, di mana penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan rapid test antibodi dan atau rapid test antigen pada OTG atau kasus kontak dari pasien konfirmasi COVID-19. Rapid test antibodi atau rapid test antigen dapat juga digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan rapid test PCR atau tidak mempunyai media pengambilan spesimen. Menurut Kemenkes, kriteria orang yang akan di rapid test yaitu yang pertama, ODP dan PDP, yaitu orang yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan pernapasan seperti pilek, batuk, sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tingkat di area transmisi lokal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu orang yang memiliki kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, masyarakat dengan risiko tertular paling tertinggi, seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Dan yang keempat yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, petugas bandara, atau pedagang pasar. Adapun alat dan bahan pemeriksaan rapid test dan APD COVID-19 yaitu alat. Yang pertama yaitu rapid test, yang kedua yaitu jarum steril, masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, baju medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Adapun bahannya yaitu sampel darah, antiseptik, kapas, dan perban elastis. Adapun tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19 yaitu yang pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik dengan menggunakan kapas untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Dan yang kedua yaitu lengan atas akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat yaitu tabung khusus lalu dipasang di belakang jarum suntik. Yang kelima, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Dan yang terakhir yaitu darah yang keluar dari penusukan berupa darah kapiler yang akan diteteskan pada alat rapid test, hasilnya akan keluar dalam waktu beberapa menit. Adapun analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19 yaitu yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif, di mana hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes Anda positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena virus corona jenis lain dan bukan COVID-19. Karena itu, dokter biasanya akan merujuk Anda untuk langsung melakukan swab test atau PCR. Dengan tes ini, infeksi dalam tubuh Anda bisa dipastikan COVID-19 atau bukan. Yang kedua yaitu hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif, di mana hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari. Kemudian, Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski merasa sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.